Selamat pagi adik-adik. Senang sekali hari ini Kak Yuli dan Kak Yohan bisa bertemu lagi dengan adik-adik dan orang tua untuk mengikuti kebaktian sekolah minggu online bersama. Kita akan memulai kebaktian kita hari ini. Adik-adik ambil sikap berdoa. Kita bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Adik-adik, hari ini secara khusus Sekolah Minggu Gereja Kristus Ketapang mengajak kita semua untuk kembali mengingat segala berkat dan pemeliharaan Tuhan di tahun 2021. Supaya apa ya? Kak Yohan tahu? Supaya kita tetap semangat dan bersukacita menjalani tahun 2022 ini, Kak. Karena ada Tuhan Yesus yang mengasihi kita dan keluarga kita. Betul sekali Kak Yohan. Dari matahari terbit sampai pada terbenamnya, kasih dan berkat Tuhan itu selalu ada buat kita. Yuk adik-adik kita memuji Tuhan, kita pujikan lagu Dari Terbit Matahari. Penuh dengan semangat ya. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Tuhan, Tuhan, dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Adik-adik, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih karena hari ini kami bisa berkumpul lagi untuk memulai kebaktian. Berkatilah kami dari awal hingga akhir, biar namamu saja yang ditinggikan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, siapa di sini yang senang memuji Tuhan? Atau malah malu dan malas bernyanyi dan bergerak bagi Tuhan? Ayo adik-adik, kita harus semangat dalam memuji Tuhan, karena itulah yang menyenangkan hati Tuhan. Nah sekarang bangkit berdiri semuanya, kita mau bernyanyi dan bergerak bagi Tuhan. Kita pujikan lagu Senang-senang Memuji Tuhan. Senang-senang memuji Tuhan, gerakan badan, tepuklah tangan. Hey! Senang-senang memuji Tuhan, gerakan badan, tepuklah tangan. Janganlah malu, janganlah malas, Tuhan senang dipuji-puji. Melompat-lompat seperti Daud, menari
senang-senang memuji Tuhan, gerakan badan, tepuklah tangan. Hey, senang-senang memuji Tuhan, gerakan badan, tepuklah tangan. Janganlah malu, janganlah malas, Tuhan senang dipuji-puji. Melompat-lompat seperti Daud, menari-nari memuji Tuhan. Janganlah malu, janganlah malas, Tuhan senang dipuji-puji. Melompat-lompat seperti Daud, menari-nari memuji Tuhan. Menari-nari memuji Tuhan, nari-nari memuji Tuhan. Dengan tetap bangkit berdiri, kita lanjutkan pujian kita dengan lagu Aku Anak Tuhan Zaman Sekarang. Semuanya bergerak ya. Aku anak Tuhan zaman sekarang, tak mau serupa dengan dunia. Aku anak Tuhan zaman sekarang, hidupku miliknya. Asik! Tanganku, kakiku memuji Tuhan, mulutku, hatiku bernyanyi bagi Dia. Aku anak Tuhan zaman sekarang, tak mau serupa dengan dunia. Aku anak Tuhan zaman sekarang, hidupku jadi miliknya. Asik! Asik! Tanganku, kakiku memuji Tuhan, mulutku, hatiku bernyanyi bagi Dia. Aku anak Tuhan zaman sekarang, tak mau serupa dengan dunia. Aku anak Tuhan zaman sekarang, hidupku jadi miliknya. Asik! Sekarang kita mau mendengarkan persembahan pujian dari teman-temanmu. Agar tubuh saya kuat untuk bekerja bagi Tuhan, digoyang-goyang kaki kiri, digoyang ke kanan, agar tubuh sehat dan kuat untuk berbagi Tuhan. Goyang kiri, goyang kanan, putarkan kiri, putar kanan, goyang kiri, goyang kanan, putar kiri, putar kanan. Agar tubuh saya kuat untuk bekerja bagi Tuhan, digoyang-goyang kaki kiri, goyang ke kanan, agar tubuh sehat dan kuat untuk berbagi Tuhan. Goyang kiri, goyang kanan, putarkan kiri, putar kanan, goyang kiri, goyang kanan, putar kiri, putar kanan, goyang kiri, goyang kanan, putar kiri, putar kanan, goyang kiri, goyang kanan, putar kiri, putar kanan.
mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita menyanyikan pujian, firman Tuhan ada di hatiku. Buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Selamat pagi, apa kabar semuanya? Kakak harap kalian selalu sehat-sehat senantiasa ya, dan selalu bersukacita dalam Tuhan. Senang sekali bisa bertemu pada hari ini, di minggu pagi ini, untuk kita bisa bersama-sama belajar firman Tuhan. Kak Krista dari Postuta Garden akan bawakan firman pada hari ini. Namun sebelumnya, kakak ajak kalian kita semua untuk berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan untuk berkat anugerah yang boleh Tuhan berikan untuk kami pada hari ini. Kami mengucap syukur kami boleh mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan, kami mau belajar firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu ada dalam hati kami untuk mengajar kami, untuk memimpin kami, untuk menyertai kami dalam mendengarkan firman-Mu Tuhan. Dan biarlah mata kami, pikiran kami, telinga kami hanya tertuju kepada-Mu saja Tuhan, untuk kami benar-benar bisa fokus untuk mendengarkan firman-Mu dan juga mengerti. Dan biarlah kami juga boleh melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Berbicaralah pada kami ya Tuhan melalui firman-Mu ini. Kami berserah hanya ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan Yesus, Engkaulah juru selamat kami yang hidup. Amin. Tema hari ini adalah Aku Senang Memuji Tuhan, yang terambil dari kitab Kisah Para Rasul 16 ayat 13 sampai dengan 31. Tapi kita tidak akan membacanya ya, nanti kalian setelah mendengar firman Tuhan boleh membacanya sendiri. Kisah Para Rasul 16 ayat 13 sampai dengan 31. Nah, tapi kakak akan mengajak kalian untuk membaca dari ayat 25 dan 26. Yuk kakak ajak kalian untuk membuka Alkitab kalian dan kita baca bersama-sama ya. Kisah Para Rasul 16 ayat 25 dan 26. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Adik-adik, kakak mau tanya nih, pernah nggak ya kalian mengalami satu kejadian di mana kalian tidak bersalah tapi malah kamu yang dihukum? Mungkin di sekolah kalian ada teman kamu yang usil, tapi guru malah langsung menghukum kamu tanpa mendengarkan penjelasan kamu terlebih dahulu. Coba bagaimana rasanya kalau kita mengalami atau kalian mengalami kejadian seperti itu? Pasti kita merasa kesal ya, dan juga marah. Karena apa? Karena kita tidak bersalah kok, malah tapi dibilang bersalah, dihukum pula ya. Nah, ternyata bukan hanya kamu saja atau kakak yang pernah difitnah dan kemudian dihukum, tetapi juga ada orang lain yang bahkan sampai dimasukkan ke dalam penjara. Siapa mereka? Mereka adalah Paulus dan Silas, pengikut Tuhan Yesus. Jadi pada suatu ketika di tempat sembahyang Yahudi di Filipi, Paulus dan Silas ini bertemu dengan seorang wanita yang memiliki roh tenung. Dalam terjemahan bahasa Indonesia, roh tenung ini merupakan roh jahat yang meramalkan kejadian-kejadian di masa datang. Dengan meramalkan nasib orang, wanita tersebut memberikan keuntungan yang besar buat tuan-tuannya ini. Paulus dan Silas kemudian menolong dan mengusir roh jahat yang ada dalam tubuh wanita tenung itu, sehingga perempuan itu kemudian terbebas dari roh jahat. Namun ternyata tuan-tuannya yang selama ini menarik keuntungan dari perempuan itu merasa dirugikan. Tuan-tuannya marah. Karena apa? Karena sumber penghasilan uang mereka telah hilang.
Karena apa? Karena perempuan itu tidak dapat lagi menghasilkan uang untuk mereka. Mereka jadi kehilangan pemasukan gara-gara perempuan itu sekarang sudah menjadi normal kembali. Nah, beberapa orang yang tidak suka pada apa yang diperbuat oleh Paulus dan Silas ini kemudian melaporkannya kepada pemerintah Roma. Oleh karena itu mereka ditangkap dan kemudian dimasukkan ke dalam penjara. Bahkan pakaian Paulus Silas ini kemudian dikoyak-koyak dan orang banyak itu pun juga mencabuk tubuh mereka. Pada umumnya kalau orang yang dimasukkan ke dalam penjara tanpa merasa bersalah pasti akan merasa jengkel, kesal, marah, juga bercampur sedih ya. Nah, tapi apakah Paulus dan Silas merasakan hal itu? Apakah dia marah? Apakah mereka kesal? Apakah mereka sedih? Bagaimana mereka bisa menghadapi keadaan itu? Mereka tidak marah, mereka juga tidak sedih. Sebaliknya apa? Sebaliknya dalam kondisi mereka saat itu tidak menghalangi mereka untuk tetap berdoa. Dan lebih dari itu mereka tetap memuji-muji Tuhan. Dalam kondisi mereka yang terluka, hati yang sakit, namun luka dan sakit yang mereka rasakan itu tidak membuat mereka berhenti untuk memuji Tuhan. Dan juga tidak kehilangan semangat mereka untuk memuji Tuhan. Luar biasa ya. Nah, kenapa mereka bisa berbuat seperti itu? Kenapa mereka bisa tetap memuji Tuhan walaupun keadaan mereka sedang sedih, sedang terluka, sakit? Karena dengan memuji-muji Tuhan, suasana hati mereka menjadi damai. Hati yang damai memungkinkan mereka untuk berterima kasih dan juga bersyukur kepada Tuhan. Mereka menaikkan puji-pujian karena Tuhan Yesus juga sudah lebih dahulu menderita demi menyelamatkan kita. Sehingga itu yang membuat Paulus dan Silas menjadi kuat dan mereka yakin bahwa Tuhan sanggup menopang dan juga memberi mereka kekuatan. Bagi orang yang suka menuntut, pasti akan sulit untuk bersyukur dan juga berterima kasih pada Tuhan. Tapi orang yang percaya bahwa segala sesuatu akan indah dalam tangan Tuhan dapat menaikkan puji-pujian kepada Tuhan dalam segala keadaan. Dan keadaan hati seperti itulah dikehendaki Tuhan. Tuhan juga mau kita semua percaya ya, adik-adik percaya, kakak percaya, dan juga selalu bersyukur dan selalu berterima kasih kepadanya. Tuhan itu hadir dalam setiap puji-pujian yang dinaikkan. Oleh sebab itu, saat Paulus dan Silas menaikkan puji-pujian kepada Tuhan, terjadilah gempa bumi hebat yang menyebabkan pintu penjara terbuka dan semua rantai yang membelenggu para tahanan itu terlepas. Ya, seisi penjara penuh dengan kemuliaannya, sehingga pada saat kepala penjara tahu bahwa semua pintu itu telah terbuka dan dia pikir semua tahanan itu melarikan diri, sempat terlintas niat dari si kepala penjara ini untuk mengakhiri hidupnya. Hingga pada akhirnya dia bertanya, bagaimana supaya dapat selamat? Mereka kemudian memberitahukan kepada kepala penjara ini untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Dan bisa kita lihat di ayat selanjutnya, setelah luka-luka mereka dibersihkan, kepala penjara memberi dirinya beserta dengan keluarga dibaptis dan percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, dari kisah ini kita bisa melihat ya, ketika kita berkata bahwa kita adalah anak Tuhan, kita perlu membuktikannya. Lewat apa? Lewat pembacaan Alkitab setiap hari, serta menerapkannya dalam ketindakan kita, perkataan kita, perbuatan kita. Ya, memang tidak bisa langsung berhasil. Maka dari itu kita perlu sediakan waktu untuk menaikkan doa, pujian, dan juga penyembahan setiap hari. Kita harus percaya bahwa kemuliaan Tuhan hadir ketika kita menaikkannya dengan sungguh-sungguh. Dan percayalah, secara perlahan namun pasti, kita itu bisa menjadi saksi yang membuat orang lain yang sekitar kita, termasuk keluarga kita itu, untuk semakin percaya bahwa Tuhan Yesus itu bukanlah fiktif, tapi kita juga bisa melihat bahwa Tuhan itu nyata dalam hidup kita, sehingga kita pun bisa mengalami perubahan dalam hidup. Tidak hanya keluarga, tapi juga orang lain pun yang berada di dekat kita juga pasti akan melihat bagaimana Tuhan Yesus bekerja dalam hidup kita. Kalian ada yang tahu, menurut kata orang-orang nih, kalau kita punya hewan peliharaan, kucing ataupun anjing di rumah, dengan memeluk kucing kita atau anjing kita dapat menenangkan hati kita, ya, yang tadinya kita sedih, marah, kesal, bisa menjadi tenang dengan memeluk kucing ataupun anjing kita. Nah, Paulus dan Silas itu juga ada rahasia untuk kita, ya. Mereka mengetahui rahasia bagaimana bisa masuk ke hadirat Allah yang penuh kuasa. Itu adalah melalui apa? Melalui pujian. Pujian dan penyembahan dari hati akan membawa ke dalam hadirat Tuhan yang begitu menyenangkan, dan Tuhan akan menyalurkan kuasanya dalam hidup kita. Jadi ketika kita sedang ada masalah atau persoalan yang membuat kita sedih ataupun marah, kita bisa menjadi tenang dan damai dengan menaikkan pujian kepada Tuhan. Ini benar loh, ini obat mujarab yang bisa dibagikan ke orang-orang lain.
Manusia itu dipanggil untuk memuliakan Tuhan. Jadi merupakan sebuah keistimewaan kalau kita itu dapat memuji Tuhan. Dan kita sangat berharap bahwa Tuhan berkenan kepada pujian yang kita naikkan. Banyak hal yang dialami oleh anak-anak Tuhan, baik pengalaman yang mendatangkan sukacita maupun juga duka cita. Namun di dalam setiap peristiwa tersebut kita pasti mengalami pertolongan Tuhan. Pertolongan Tuhan itu ajaib. Yang pasti yang telah kita rasakan adalah bagaimana Tuhan Allah menolong kita keluar dari dosa. Kapan kita perlu memuji Tuhan sih? Kita perlu bersyukur dan memuji Tuhan bukan hanya pada hari Minggu, tetapi kapan saja, pada waktu pagi, siang, maupun waktu malam. Dan bukan hanya pada saat kebaktian bersama, tapi juga dalam doa pribadi kita juga kita harus memuji Tuhan. Mari kita teladani Paulus dan Silas yang dimasukkan ke dalam penjara, tapi mereka tetap percaya akan pemeliharaan Tuhan. Iman percaya mereka itu membuat mereka mampu untuk bersuka cita dan juga bersyukur dalam keadaan sesulit apapun. Paulus dan Silas percaya bahwa Tuhan tidak akan tinggal diam, sehingga mereka mampu untuk bernyanyi. Kuncinya apa? Kuncinya adalah percaya pada Tuhan. Jadi adik-adik mau nggak belajar untuk percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Sesulit apapun yang kita hadapi, Tuhan akan bertindak. Tuhan akan membuka jalan yang tepat pada waktunya. Tindakan percaya, bersyukur, dan juga memuji Tuhan ini harus menjadi gaya hidup kita. Bukan hanya sekedar rutinitas ya. Biarlah kita juga memiliki hati yang ingin selalu memuji kepada Tuhan. Karena apa? Karena berkat, pemeliharaan, dan juga penyertaan yang sudah Tuhan berikan buat kita ya dalam hidup kita. Bila kita bisa melewati tahun 2021 ini, kemudian kita sudah dapat melangkahkan kaki di tahun 2022 ini, itu pun juga apa? Juga karena kebaikan Tuhan, karena anugerah Tuhan yang Tuhan berikan buat kita. Amin. Ayat hafalan minggu ini adalah dari Mazmur 103 ayat 2. Yuk kakak ajak untuk kalian buka bersama-sama Mazmur 103 ayat 2. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Sekali lagi kita bersama-sama ya, Mazmur 103 ayat 2. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu ya Tuhan, yang boleh menguatkan kami kembali, yang boleh mengajar kami Tuhan untuk selalu ingat, selalu memuji nama Tuhan, selalu memuji Tuhan dalam keadaan apapun juga ya Tuhan. Biarlah kami boleh belajar dari Paulus dan juga Silas ya Tuhan, yang selalu memuji Tuhan dalam keadaan apapun Tuhan. Dalam keadaan sulit mereka tetap bisa memuji nama-Mu Tuhan. Biarlah kami pun juga bisa melakukannya dalam kehidupan kami. Dalam setiap saat kami boleh mengingat Tuhan, kami boleh memuji Tuhan, selalu bersyukur dan percaya hanya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Biarlah Tuhan kami boleh terus belajar untuk selalu semakin dekat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, selamat pagi adik-adik. Sampai ketemu lagi ya. Adik-adik, mari semua bangkit berdiri, angkat tangan kananmu, lalu taruh di dada. Bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat, marilah kita mengucapkan pengakuan iman percaya kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli dengan berkata 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Adik-adik, sekarang kita mau mengumpulkan persembahan sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan Yesus. Seperti minggu-minggu sebelumnya, persembahan dapat ditransfer di nomor rekening di bawah ini. Tentunya minta tolong sama papa mama ya.
atau dikumpulkan di amplop minggu lalu. Setelah kita bisa ke GKK, berikan kepada guru sekolah minggu masing-masing untuk diserahkan ke gereja. Kita akan menutup kebaktian sekolah minggu hari ini. Ingatlah untuk terus memuji Tuhan di setiap saat, bukan cuma hari Minggu aja. Karena dengan begitu kita bisa merasakan Tuhan yang beserta dengan kita. Mari kita menyanyikan pujian, memuji Tuhan selalu. Nah, yang pertama kita nyanyikan bareng-bareng ya. Kemudian nanti yang kedua, anak laki-laki nyanyi duluan ikutin Kak Yuli ya. Nanti anak perempuan nyanyi ikutin Kak Yohan. Siap? Oke. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Anak laki-laki muji Tuhan. Memuji Tuhan Selalu, mari kita puji Yang perempuan. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji Tuhan, puji selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami sudah mengembalikan persembahan kami. Kami tahu ini adalah pemberian Tuhan bagi keluarga kami. Tuhan berkati persembahan ini supaya digunakan untuk memberkati dan juga memperlebar kerajaan-Mu Tuhan. Kami juga menyerahkan ya Tuhan untuk orang tua kami. Mari Tuhan Engkau yang memberkati Papa Mama di dalam pekerjaan dan usaha mereka setiap hari. Tuhan karuniakan kesehatan, perlindungan daripada-Mu. Begitu juga Tuhan untuk setiap kakak-kakak sekolah minggu yang sudah menolong dan juga melayani kami dengan penuh kesetiaan. Tuhan berkati mereka dengan kekuatan dan kesehatan. Tuhan, kami juga menyerahkan untuk semester ini Tuhan, Engkau yang menolong berkati sehingga kami boleh tetap semangat di dalam belajar, mengikuti pelajaran setiap hari. Terima kasih Tuhan, kami sungguh menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau yang memberkati kami di tahun yang baru ini. Kami percaya Tuhan, Engkau selalu menjaga dan menyertai kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Silakan bersaat teduh adik-adik. Saat teduh selesai. Selamat hari Minggu adik-adik. Jangan lupa nanti bergabung di Zoom ya untuk merayakan hari pengucapan syukur. Sampai ketemu lagi di Zoom. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.